Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini, yaitu tetap dalam masalah porang ya, karena memang saya Kusnul Raja dari Brebes Porang, yaitu Porang Dataran Rendah, di mana posisinya yaitu di 27 meter di atas permukaan laut. Oke, pagi hari ini tanggal 11 ya, 11 November 2021 hari Kamis. Cuaca sangat adem karena matahari belum juga muncul, padahal ini sudah cukup siang ya, yaitu di jam antara jam 9 lah, 9 atau setengah 10 atau 9.30. Oke, untuk hari ini kita akan paparkan mengenai layu fusarium. Kenapa? Karena layu fusarium itu adalah satu momok ya buat petani porang yang dari dulu sangat menakutkan ya buat kita sebagai petani porang, karena kalau porang sudah layu fusarium maka disitulah kita sudah tidak bisa mengharapkan apa-apa ya, nanti mereka tumbang dan tidak keambil apapun ya, kecuali katak. Kalau katak nanti ketika istilahnya dipotong pun nanti akan terus membesar sehingga sampai dorman. Akan tetapi itu pun dari pertumbuhan berikutnya, ketika katak yang dihasilkan dari istilahnya pemotongan tersebut, yaitu untuk masa tumbuhnya nanti tidak begitu bagus ya. Ada juga yang kerdil dan ada juga yang sampai banyak timbul tunas gitu. Nah, untuk hari ini kita akan aplikasikan ataupun akan kita gunakan, yaitu pestisida dari QBL yang berbasis minyak atau oil yang larut sempurna dalam air, yaitu menurut beliau pakar dari QBL ini adalah ini mampu untuk menangani layu fusarium setelah dicoba di pohon-pohon lain ya, tumbuhan lain seperti contohnya pisang, kemudian cabai, durian dan sebagainya. Akan tetapi ketika kita melihat dari tumbuhan, yaitu tumbuhan itu berbeda karakter, maka untuk porang ini adalah kita sangat spesifik ya, sangat spesial, bahwa untuk layu fusarium di porang itu adalah sangat sulit. Karena apa? Karena porang itu adalah berpatokan pada umbi, pertumbuhan pun langsung dari umbi. Kemudian ketika umbinya dirusak, maka pertumbuhan pun akan tidak bisa berlangsung. Beda dengan cabai ya. Kalau cabai karena hanya akar, kemudian buahnya di atas, kemudian istilahnya batangnya keras juga. Ketika sudah diobati, kemudian bisa mampu teratasi, maka akan segera segar kembali. Akan tetapi porang ketika sudah sampai selesai, akarnya habis, kemudian umbinya juga sudah hancur, maka wassalam untuk porang. Oke, akan tetapi kita sudah nanti kita lihat di lahan yang sudah kemarin saya aplikasikan QBL ini ya, jadi pestisida QBL, dan nanti kita tunggu ke depan seperti apa hasilnya. Kalau nanti memang bisa tertangani, maka alhamdulillah nanti saya akan rekomendasikan buat kawan-kawan. Ketika ada yang nanya obat untuk fusarium apa, mungkin ya, karena ini belum. Oke, coba kita lihat di lokasi kebun saya sekarang. Oke, kita lihat di lokasi ini, yaitu ada yang seperti ini nih. Ini daunnya menguning di tengah ya. Ini
kita mungkinkan adalah terkendala di umbi, mungkin terserang jamur ataupun mungkin ada fermentasi alam ya, karena ini dulu ada juga apa itu namanya jerami ya, jerami mungkin belum busuk atau gimana kan, jadi timbul panas dan kemudian seperti ini. Dan tadi setelah saya apa itu namanya perlihatkan di awal, yaitu kita akan tangani ya, ini sudah ditangani dengan QBL ya. Jadi pestisida dari QBL yang menurut pakarnya katanya bisa menangani fusarium. Untuk itu di porang ini kita kan yang menjadi momok petani porang yaitu tentang fusarium, layu fusarium. Karena apa? Layu fusarium itu sangat susah. Ketika sudah istilahnya terkena layu fusarium, maka jarang yang dapat diobati ya. Untuk itu ketika nanti ini adalah membaik, dalam arti tidak terus layu kemudian istilahnya tumbang, mungkin kita nanti rekomendasikan juga buat kawan-kawan petani porang dimanapun berada, nanti kita rekomendasikan itu pestisida dari QBL tersebut buat menangani layu fusarium. Ini nanti begini ya, jadi nanti ketika ini bertahan sampai nanti kemungkinan timbul tunas lagi, berarti ini sukses ya untuk pestisida QBL tersebut dalam menangani layu fusarium. Karena setelah dicoba di pisang kemudian di pohon-pohon lain katanya bisa apa itu namanya membaik. Akan tetapi ketika porang, ketika sudah layu fusarium, karena yang diserang adalah umbi maka dan akar, maka biasanya tidak terselamatkan ya. Jadi ada 1-2 yang bisa menangani, seperti gampangnya ada yang pakai cuka kayu dan sebagainya gitu kan. Nah, karena kita di sini tidak punya cuka kayu dan kita coba dari pestisida QBL, mudah-mudahan saja juga berhasil. Soalnya di sini ada beberapa yang seperti ini ya. Saya bilang ada beberapa yang terkena atau terdampak namanya mungkin fusarium ya, karena memang seperti ini ada sudah semburat warna kuning ya ini ya. Tuh, warna-warna kuning ini bisa kemungkinan dari serangan umbi atau akar. Apalagi kalau sudah menyerang umbinya busuk, kemudian ini akan wassalam ya, amsyong ya. Oke, mudah-mudahan aja nanti kita bisa menangani dengan pestisida QBL ini. Ini sudah saya aplikasikan ya, ini. Nih. Jadi kayak susu ya. Setelah dicampur air itu kayak susu begini. Oke. Ini sudah saya aplikasikan dan sana juga sudah. Nanti kita lihat perkembangannya. Yang ini kan baru belum parah ya. Yang sana tuh sudah kuning banget. Coba nanti kita lihat untuk perkembangan ke depan. Oke ya, kita lanjut, yaitu porang-porang di sini yaitu sudah yang sudah tumbuh seperti ini. Kemudian ini ke sana sudah rata seperti ini dan sudah bercula. Yang lainnya bercula dan yang lainnya sudah berdaun. Ini adalah kita tanam di bulan Agustus ya, pertengahan bulan Agustus waktu itu. Dan itu juga yang katak-katak jumbo di sana. Kemudian ini katak isi 100 ya, 100. Kemudian itu ada yang lagi nyangin gulma, dan nanti ditutup dengan apa itu namanya mulsa jerami. Karena mulsa jerami ini di video yang lalu saya katakan mendapat lebih 2 keuntungan dari mulsa biasa. Kalau mulsa biasa dari plastik hanya meredam gulma dan juga apa itu namanya menjaga kelembaban tanah. Akan tetapi untuk mulsa jerami ada 4 fungsi ya.
Sehingga yang dua itu merupakan satu kelebihan keuntungan dari mulsa biasa. Satu yaitu meredam gulma, kedua istilahnya menjaga kelembaban tanah, kemudian ketiga yaitu nanti ketika sudah lapuk menjadi pupuk, dan yang keempat yaitu tidak usah beli ya, yang penting kita apa itu namanya, ada kemauan untuk ngambil dari tetangga sawah ini. Oke, seperti itu. Dan kalaupun harus beli mungkin tidak semahal itu ya, tidak semahal mulsa plastik. Oke, dan mari kita lihat lagi satu lagi yang nanti kita akan perlihatkan, yang sudah saya aplikasikan juga apa itu namanya QBL ya, pestisida QBL itu yang kita curiga bahwa orang tersebut adalah kena layu fusarium, istilahnya layu fusarium ya, karena biasanya layu fusarium tersebut di porang, yaitu karena diserang di bawah ya dari umbi. Kalau akar memang semua yang fusarium itu, walaupun itu pohon cabai atau apa, yaitu diserang di akar ya. Akan tetapi ketika porang, karena porang itu adalah umbi yang kita utamakan itu umbi, maka ketika diserang umbinya, saat itu mereka sudah tidak bisa bertahan dan tumbang. Ketika kita cabut pun enteng ya, jadi langsung enggak nahan gitu, jadi langsung lepas aja seperti itu. Oke, tadi saya katakan akan saya perlihatkan satu lagi contoh yang kita sudah aplikasikan pestisida QBL ya, yaitu ini barangnya. Yang ini sudah bagus ya, sudah pertumbuhannya sudah lumayan. Sana juga sama sih sebetulnya, cuman kelihatan masih banyak gulmanya ya. Oke. Nah, ini kuning ya, dan kemudian ini agak kusam, jadi tidak mengkilat ya. Tidak mengkilat, dan saya curiga ini adalah juga kena apa itu namanya layu fusarium sebetulnya kalau dibiarkan. Kemarin saya sudah aplikasikan pestisida QBL ya. Jadi ini kita menunggu nanti hasil berikutnya seperti apa. Nanti ketika ini tetap bisa bertahan dan kemudian timbul tunas, ya berarti di situ ini adalah QBL tersebut adalah bisa kita apa itu namanya gunakan untuk apa, mengobati fusarium. Maka kita sedang apa itu namanya ya, kalau dibilang si eksperimen lah, karena QBL ini adalah produk pupuk dan pestisida baru, yaitu yang berbahan dasar minyak yang larut sempurna dalam air. Ini adalah kita juga sedang uji coba. Nanti ketika hasilnya memang bisa, nanti kita akan rekomendasikan buat kawan-kawan, itu pun kalau mau. Nah, ini kataknya sudah bagus ya, sudah lumayan, tapi ini daunnya ini kusam ya, kusam. Maka sudah saya aplikasikan QBL. Sementara yang pinggirnya bagus, ini juga bagus, dan itu kataknya, ini kataknya sangat lumayan ya. Jadi ini sampai berderet begini karena ini tuh ya kan, itu juga bahan-bahan katak. Ini juga katak itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini dalam satu cabang ini 11 kali 3 33. Ini yang ininya nanti keluar lagi nih. Oke, ini kataknya juga sudah lumayan ya. Maka dari itu kenapa yang ini pinggirnya bagus, yang ini adalah terdampak seperti ini? Mungkin ini adalah dari bibit yang tadinya bermasalah. Karena kalau lahan ya mungkin ini kan berdekatan, harusnya memang ini juga dan sana juga, tapi amit-amit ya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Tetapi ketika kita bisa simpulkan bahwa ketika ini berdekatan seperti ini, yang ini saja berarti ini tadinya dari bibit ya,
mungkin tadinya bibit apa itu namanya sudah terkendala. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya Kusnu Al Raja di Brebes Porang, yaitu mengenai layu fusarium, kemudian sedang kita usahakan dengan pestisida QBL yang berbahan dasar atau basic minyak yang larut sempurna dalam air. Mudah-mudahan aja nanti bisa bagus ya hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.